A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lulu Lailatul Maghfirah dengan NIM 203250063. Saya dari jurusan PGMI. Saya dari kelas PGMI G, Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan. Ini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan biji-bijian atau disebut dengan spermatofita. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu agar kita dapat mudah dalam membedakan tumbuhan biji-bijian. Tumbuhan biji-bijian dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu dikotil dan yang kedua yaitu monokotil. Adapun tumbuhan dikotil yaitu tumbuhan dengan jenis biji berkeping satu dan monokotil adalah tumbuhan dengan jenis biji berkeping dua. Ini adalah contoh dari tumbuhan dikotil atau tumbuhan dengan biji berkeping dua. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari tanaman kacang tanah. Yang pertama ada daun. Daun dari kacang tanah memiliki ciri-ciri yaitu berbentuk oval, tidak bulat dan tidak terlalu lonjong, lalu memiliki sedikit bulu dan berwarna hijau. Dan yang kedua yaitu bagian batang. Bagian batangnya memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu sedikit berbulu, bercabang, dan tidak berkayu. Nah, bisa dilihat sendiri kan di sini tidak ada kayunya. Ketiga adalah bagian bunga. Saya akan menjelaskan ciri-ciri bagian bunganya. Bagian bunga dari tanaman kacang tanah memiliki ciri-ciri yaitu berwarna kuning, berbentuk kecil-kecil, dan berbentuk seperti kupu-kupu. Seperti ini ya bentuknya. Yang keempat adalah bagian akar. Bagian akar dari kacang tanah yaitu berbentuk tunggang. Bentuknya yaitu seperti ini. Akar tunggang itu biasanya akarnya menembus dalam ke tanah dan memiliki serabut-serabut yang kecil seperti ini. Dan yang terakhir adalah bagian biji. Bagian biji dari tanaman kacang tanah yaitu termasuk bagian biji dikotil karena bijinya yaitu berkeping dua. Seperti ini. Biji pada tumbuhan kacang tanah jika dibelah akan keluar bijinya. Maka dari itu bijinya disebut dengan dikotil atau berkeping dua karena biji berada di dalam cangkang. Untuk kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan dengan biji berkeping satu atau disebut juga dengan monokotil. Ini adalah penampakannya. Menjelaskan tentang ciri-ciri akar dari tumbuhan padi. Akar dari tumbuhan padi berbentuk serabut seperti ini. Pada akarnya terdapat serabut-serabut kecil. Akar serabut ini memiliki fungsi yaitu menyerap air dari dalam tanah. Yang kedua adalah bagian batang. Bagian batang dari tanaman padi berbentuk berruas-ruas seperti ini. Ini kan ada ruas-ruasnya. Pendek-pendek. Lalu struktur batangnya terbentuk dari daun-daun yang menopang. Ini kan daun-daunnya. Nah, daun-daunnya ini menopang pada batang tanaman padi seperti ini. Adalah bagian daun. Bagian daun dari tanaman padi berbentuk kecil-kecil seperti ini, berwarna hijau dan memiliki struktur daun yang sejajar. Nah, ini kan sejajar semua, memanjang ke atas semua. Nah, seperti ini. Di
bisa dilihat sendiri ya. 4 adalah bagian bunga. Bagian bunga dari tanaman padi yaitu berbentuk malai dan memiliki struktur yang sejajar. Gambarnya bisa dilihat di HP saya seperti ini. Mengapa saya menunjukkan gambar di HP? Karena padi di sini belum ada yang berbunga. Jadi mohon maaf bisa menunjukkannya di HP saja. Yang kelima atau yang terakhir adalah bagian biji. Bagian biji dari tumbuhan padi bisa dilihat di gambar ini ya, seperti ini. Bagian bijinya terlihat berbentuk seperti oval atau bulat. Biasanya bagian biji-biji ini dinamakan dengan bulir. Seperti ini ya bentuknya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.